Selamat datang kembali di channel Sarjana S3. Kali ini kita akan sedikit membahas tentang Yakuza. Sebelum kita mulai, sebaiknya kalian untuk memberikan like, subscribe dan klik lonceng di channel ini, agar kami bisa tetap terus memberikan informasi-informasi menarik dunia. Terima kasih. Yakuza adalah salah satu organisasi kriminal terbesar dan paling terkenal di Jepang. Mereka sering dianggap sebagai mafia Jepang. Organisasi ini memiliki sejarah panjang yang mencapai hingga abad ke-17, ketika mereka pertama kali muncul sebagai kelompok kriminal yang terorganisir. Sejarah Yakuza dimulai pada awal tahun 1612, ketika orang-orang yang dikenal sebagai Kabuki-mono, orang gila, mulai menarik perhatian para pejabat setempat. Mulai dari pakaian dan potongan rambut serta perilaku mereka yang aneh, mereka juga membawa pedang yang panjang, di mana gaya tersebut membuat mereka cukup nyentrik. Kabuki-mono membuat kebiasaan untuk memusuhi dan meneror siapapun di waktu luang mereka, bahkan sampai menusuk seseorang hanya untuk kesenangan belaka. Para Kabuki-mono adalah samurai eksentrik, membuat nama-nama yang aneh untuk kelompok mereka dan banyak berbicara dalam bahasa gaul. Loyalitas mereka satu sama lain sangat luar biasa. Mereka akan saling melindungi dari ancaman apapun, termasuk terhadap keluarga mereka sendiri. Kenyataannya, Kabuki-mono adalah pelayan Shogun, dan juga mengambil nama Hatamoto Yako, hamba Shogun. Shogun juga menyewa kaum untuk berjudi melawan para pegawai konstruksi dan irigasi. Tindakan ini dilakukan agar gaji para pegawai konstruksi dan irigasi habis di meja judi dan tenaga mereka bisa disewa dengan harga murah. Waktu pun berlalu, kaum Bakuto dan Tekiya menjadi satu identitas sebagai Yakuza. Kaum yang asalnya bertugas melindungi masyarakat menjadi ditakuti masyarakat. Para pimpinan Jepang memanfaatkan hal ini untuk mengendalikan masyarakat dan menggerakkan nasionalisme. Yakuza ikut direkrut oleh pemerintah Jepang dalam aksi pendudukan di Manchuria dan Tiongkok oleh Jepang tahun 1930-an. Para Yakuza dikirim ke daerah tersebut untuk merebut tanah dan memperoleh hak monopoli sebagai imbalan. Peruntungan kaum Yakuza berubah setelah Jepang menyerang Pearl Harbor. Militer mengambil alih kendali dari tangan Yakuza. Para anggota Yakuza akhirnya harus memilih apakah bergabung dalam birokrasi pemerintah, jadi tentara atau masuk penjara. Dapat dikatakan pamor Yakuza menjadi tenggelam. Setelah Jepang menyerah, para anggota Yakuza kembali ke masyarakat. Muncul satu orang yang berhasil mempersatukan seluruh organisasi Yakuza. Orang itu adalah Yoshio Kodame, seorang eks-militer dengan pangkat terakhir Admiral Muda, yang dicapainya di usia 34 tahun. Yoshio Kodame berhasil mempersatukan dua fraksi besar Yakuza, yaitu Yamaguchi Gumi yang dipimpin Kazuo Taoka, dan Tosei Kai yang dipimpin Hisayuki Machi. Yakuza pun bertambah besar keanggotaannya, terutama di periode tahun 1958 sampai tahun 1963 saat organisasi Yakuza diperkirakan memiliki anggota 184.000 orang atau lebih banyak daripada anggota tentara Angkatan Darat Jepang saat itu. Yoshio Kodame dinobatkan sebagai godfather-nya Yakuza. Yakuza memiliki kode etik mereka sendiri, yang dikenal sebagai Ninkyo Dantai, yang mengacu pada kode kehormatan dan loyalitas. Berikut beberapa informasi lebih lanjut tentang Yakuza. Struktur organisasi, Yakuza terdiri dari beberapa kelompok kriminal yang disebut Yakuza Families, atau Syndicates. Setiap kelompok memiliki pemimpinnya sendiri yang disebut Oyabun, atau Kumicho, dan anggota kelompok disebut Kobun, atau Satei. Struktur hierarki ini mirip dengan hierarki keluarga dalam masyarakat tradisional Jepang. Yakuza terlibat dalam berbagai jenis kejahatan, termasuk pemerasan, perjudian ilegal, perdagangan narkoba, pencucian uang, dan kegiatan kriminal lainnya. Mereka juga mengendalikan bisnis ilegal seperti klub malam, kasino, dan bisnis hiburan lainnya. Yakuza sering dikenali oleh tato tradisional Jepang yang mereka miliki di seluruh tubuh, terutama di lengan dan punggung. Tato ini digunakan sebagai tanda identifikasi dan kebanggaan, meskipun tato tradisional ini juga merupakan tanda stigma di masyarakat Jepang. Pemerintah Jepang telah melakukan berbagai upaya untuk memerangi aktivitas Yakuza. Undang-undang anti-Yakuza telah diberlakukan, dan penindakan hukum dilakukan untuk mengurangi pengaruh mereka. Banyak anggota Yakuza telah dipenjarakan atau diusir dari bisnis mereka. Meskipun Yakuza tetap menjadi kekuatan dalam dunia kejahatan Jepang,
Kekuatannya telah menurun seiring dengan penegakan hukum yang lebih ketat dan perubahan sosial di Jepang. Masyarakat Jepang semakin mendukung langkah-langkah yang diambil pemerintah untuk mengurangi pengaruh Yakuza dan mengatasi kejahatan terorganisir. Demikian sedikit cerita tentang awal mula terbentuknya Yakuza hingga sekarang. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.